Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Setelah itu, dia langsung berbalik dan kembali berlari dengan sangat cepat, meninggalkan beberapa orang yang berasal dari ujung timur dunia yang mengaku sebagai tentara naga langit tersebut. Singkat cerita, 3 hari sudah berlalu, dan hari ini adalah hari di mana kompetisi bela diri di perbukitan pinus merah ini memasuki babak selanjutnya. Ini benar-benar membuatku bersemangat. Kau lihat itu, bahkan 4 jenderal juga ada di sini. Tentu saja, karena ini pertama kalinya keluarga kekaisaran menunjukkan diri di luar istana. Tapi, jangan lupakan bahwa tempat ini dipenuhi kultivator sekte aliran hitam. Hari ini, penonton jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Hal itu karena berita tentang bagaimana saat babak penyisihan berlangsung sudah tersebar ke kota-kota terdekat dari perbukitan pinus merah ini. Kehadiran Liang Zhu di tempat itu tentu saja membuat Hao Yu selaku jenderal besar prajurit kekaisaran Tang memerintahkan 4 jenderal yang berada di bawahnya untuk turut hadir di sana. Saat ini, Hao Yu yakin bahwa tempat ini memang benar-benar tidak aman. Apa yang dia temukan saat mengejar orang-orang yang dia duga kuat sebagai dalang dari pembantaian atas sekte rantai api bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Hao Yu sudah memperingatkan Liang Zhu tentang pembantaian yang terjadi, namun sang kaisar mengabaikannya. Menurut Liang Zhu sendiri, itu adalah salah satu resiko yang dia ambil saat memutuskan untuk mengadakan kompetisi ini. Sebagai jenderal, bukanlah haknya untuk menghalangi keinginan sang kaisar. Hasilnya, dia harus menempatkan Wen Ren dan 3 jenderal lainnya untuk berjaga langsung di dekat keluarga kekaisaran. Acara penghormatan pada sang kaisar berjalan cukup singkat. Liang Zhu bahkan tidak tertarik untuk menyampaikan pidato apapun. Pria yang memiliki kekuasaan tertinggi di kekaisaran Tang itu terlihat sudah begitu tidak sabar untuk melihat jenius-jenius muda yang diceritakan oleh 3 cendekiawan jauh melampaui apa yang mereka harapkan itu. Cendekiawan Hong, silahkan mulai, perintah Liang Zhu pada Hong Ming. Mendengar itu, Hong Ming langsung membungkuk. Baik yang mulia. Setelah itu, Hong Ming langsung berbalik dan mulai berjalan menuju gelanggang. Saat itu, semua orang melihat Hong Ming berjalan ke tengah gelanggang. Namun, pada hari ini susunan penonton perwakilan sekte, serta peserta kompetisi itu sendiri, terlihat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tempat khusus bagi peserta untuk menunggu giliran saat pertarungan peserta lainnya berlangsung. Meski begitu, 2 kubu hitam dan putih secara sadar memilih tempat berseberangan, walaupun tidak ada aturan yang mengharuskan mereka melakukannya. Saat ini, mereka semua duduk pada barisan depan penonton di tribun, lebih dekat ke gelanggang. Chong Wei, menurutmu, kenapa senior Lao dan Master Xiaoran belum terlihat? Tanya Liu Chong. Chong Wei yang sejak tadi juga mencari kedua orang tersebut, juga belum melihat mereka. Mendengar Liu Chong bertanya, dia langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku yakin mereka akan segera tiba, ucapnya. Sebenarnya, saat ini ada kerisauan tersendiri bagi perwakilan sekte aliran putih. Jumlah mereka saat ini terlalu sedikit. Sementara, meski sudah kalah, para perwakilan sekte hitam masih tetap di sana. Entah kenapa, hari ini perasaanku benar-benar tidak enak. Melihat jumlah mereka yang begitu banyak, aku yakin mereka sedang merencanakan sesuatu, ucap Tian Ma, yang duduk berdekatan dengan Bing Dai. Bing Dai mengangguk. Tentu saja begitu. Aku rasa kau juga melihat orang itu kan? Dia duduk bersama dengan kubu aliran hitam, ucapnya, sambil menunjuk dengan dagu ke arah seberang, orang yang dia maksud. Sial, ini tidak baik, umpat Tian Ma, yang baru saja menyadari hal itu. Sangat tidak biasa melihat anggota keluarga Rongku berbaur dengan orang lain. Tambah Bing Dai. Sementara mereka saling berbicara, Hong Li yang baru saja tiba,
langsung bergabung dengan peserta lainnya yang ada di depan mereka. Biksu muda itu tidak langsung duduk, tapi berbalik memberi hormat pada semua ketua sekte yang ada di sana. Guru dan penderma Xiao mengatakan bahwa mereka akan sedikit terlambat, namun penderma Xiao memintaku untuk menyampaikan sesuatu pada kalian, ucap Hongli pada semuanya. Mendengar itu, keempat ketua sekte itu menganggukkan kepala sambil memajukan sedikit tubuh mereka. Dari bagaimana raut wajah Hongli saat mengatakannya, mereka tahu bahwa pesan tersebut terlihat sangat penting. Hongli juga melakukan hal yang sama. Sebelum akhirnya mulai bersuara sedikit rendah, dia memintaku untuk memberitahu kalian agar memperhatikan gerak-gerik perwakilan dari Sekte Dewa Seribu Pedang. Mendengar itu, mata mereka langsung melebar. Para perwakilan sekte melupakan hal ini sebelumnya. Padahal, munculnya nama sekte itu saat pertama kali, benar-benar menarik perhatian mereka. Sontak saat itu juga mereka coba mencari keberadaan perwakilan dari sekte itu. Pada babak penyisihan, mereka hanya terpaku pada peserta, dan melupakan siapa yang datang untuk mewakili sekte tersebut. Ketua Chong, jangan terlalu mencolok. Bagaimanapun, kita tidak tahu apapun tentang sekte itu. Melihat situasinya, kita harus tahu mereka berada di kubu mana, ucap Bingdai pada Chong Wei yang langsung berdiri. Mendengar itu, Chong Wei langsung duduk, dan menganggukkan kepalanya mengerti. Ya, maafkan aku. Tapi, sepertinya mereka juga belum ada di tempat ini, balasnya. Mereka hampir mengenal seluruh wajah dengan nama-nama besar di kubu sekte aliran hitam. Jadi, mereka yakin tidak ada perwakilan dari Sekte Dewa Seribu Pedang di antara mereka. Baiklah, kami sudah mendengarnya dan mengerti maksudnya. Sekarang, duduklah, terima kasih, ucap Tianma pada Hongli, yang masih berdiri menghadap pada mereka. Hongli memberi hormat sekali lagi, sebelum akhirnya duduk di antara peserta-peserta dari sekte aliran putih lainnya. Bagaimana jika sekte itu hanyalah pengalihan? Aku curiga salah satu dari para bedebah licik itu sengaja menggunakan nama tersebut untuk mencuri perhatian, ucap Liu Chong. Apa yang dikatakan Liu Chong sangat masuk akal. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Akan tetapi, selain untuk mencuri perhatian mereka semua tidak bisa menyimpulkan keuntungan apa yang mereka dapat dari itu semua. Selamat datang kembali. Pembicaraan mereka terhenti saat Hong Ming mulai bersuara di tengah gelanggang. Saat ini, suasana di sana langsung menjadi hening. Hong Ming tersenyum puas saat menyadari bahwa suaranya sudah berhasil menarik perhatian semua orang. Sekarang, sudah masuk pada babak selanjutnya. Namun, ada sedikit perubahan pada babak ini, ucap cendekiawan itu, memulai apa yang ingin dia umumkan sebelum babak selanjutnya diadakan. Banyak hal terjadi selama babak penyisihan berlangsung, sehingga membuat para peserta berkurang dengan sangat drastis. Jadi, kami memutuskan untuk merubah susunan pertandingan pada babak selanjutnya. Hong Ming menjelaskan karena banyaknya peserta yang gugur, dia dan seluruh penyelenggara kompetisi bela diri meminta izin Kaisar merubah mode babak selanjutnya. Pada babak selanjutnya, berdasarkan jumlah peserta dan permintaan Liang Zhu, Hong Ming memutuskan untuk membagi 4 kelompok. Dengan begitu, hanya akan ada 4 pertandingan hari ini, dan mereka semua akan bertarung untuk memperebutkan tempat 4 besar dalam setiap babaknya, untuk memperebutkan posisi 16 besar. Ini benar-benar mengejutkan. Tapi, aku yakin 4 babak ini akan menunjukkan siapa yang terkuat secara langsung. Ya, kau benar. 4 orang dalam setiap babak itu akan menunjukkan dominasi mereka dan membuat seluruh peserta lainnya tersingkir. Saat semuanya selesai mendengar penjelasan Hong Ming itu, para penonton langsung bersorak. Pertandingan seperti ini benar-benar lebih menarik daripada melihat pertarungan 1 melawan 1, yang sebagian besarnya satu orang jauh lebih lemah dari lawan mereka. Jadi, hal ini akan menjadi mode pertandingan penyaringan antara yang benar-benar kuat dan yang di bawah mereka. Sial, seharusnya mereka melakukan yang seperti ini sejak awal. Aku rasa
Ini tidak akan terjadi jika beberapa peserta tidak menunjukkan betapa berbedanya kekuatan mereka dengan yang lainnya. Apapun kesimpulan yang dipikirkan oleh penonton itu, memang tidak salah. Mendengar bagaimana pertandingan berlangsung, Liang Su langsung memikirkan cara penyaringan seperti ini. Namun, di antara semua orang, perwakilan sekte aliran putih merasa sangat dirugikan dengan mode pertandingan seperti ini. Sial, mereka akan menyuruh murid-muridnya untuk bekerja sama mengalahkan murid-murid kita. Umpat Chong Wei, Bing Dai dan yang lainnya juga berpikir sama. Saat ini, mereka sudah kalah jumlah. Pertandingan seperti ini jelas akan membuat murid-murid mereka akan kesulitan. Apa yang dipikirkan oleh kaisar dan para cendekiawan bodoh itu? Apa mereka sengaja melakukan ini agar sekte aliran hitam menang? Tambah Liu Chong. Bing Dai tidak mengatakan apapun, namun saat ini dia melirik pada Liang Su, yang sedang duduk di singgasana sambil tersenyum mendengar apa yang diumumkan oleh Hong Ming tersebut. Ketua Bing, apa kau berpikir sama denganku? Tanya Tian Ma yang berada di sebelahnya. Keduanya sama-sama menatap Liang Su, memperhatikan dan mencoba mempelajari raut wajah kaisar itu. Bing Dai menganggukkan kepalanya, sebelum akhirnya berkata, "Ya, aku rasa, sejak awal bedebah itu memang sedang merencanakan sesuatu," jawabnya. Usai mengumumkan hal itu, Hong Ming langsung mundur dan kembali berjalan kembali ke tempatnya, dan diiringi sorak dan tepuk tangan penonton. Setelah itu, dari tempat yang sama, seseorang maju untuk mengumumkan nama-nama peserta yang akan ikut bertanding pada babak pertama ini. Saat nama-nama itu disebutkan, beberapa orang murid sudah maju. Seperti yang diduga, murid-murid yang mulai memasuki gelanggang itu, lebih banyak berasal dari sekte aliran hitam. "Jisoo, majulah," ucap Bing Dai, saat nama muridnya dipanggil. Jisoo langsung berdiri, lalu berbalik memberi hormat pada ketua sektenya itu, sebelum akhirnya melompat dari tribun menuju gelanggang. "Kau juga, Kelun," seru Tian Ma pada salah satu muridnya. Setelah melakukan hal yang sama, Kelun juga melompat dari tribun untuk mewakili sekte pedang angin. Berpikir murid mereka juga akan bertanding pada babak pertama, namun Liu Chong dan Chong Wei sepertinya harus menunggu. Karena hingga sampai akhir nama peserta diumumkan, tidak ada satupun dari nama-nama yang disebut merupakan nama dari murid keduanya. "Biksu muda, tidak perlu menunggu. Majulah, kami akan memperhatikanmu dari sini," ucap Bing Dai pada Hong Li yang namanya sudah dipanggil. Saat itu juga, Hong Li berdiri dan memberi hormat pada mereka. Biksu muda dari kuil 5 jari itu lebih memilih berjalan memutar, menuruni anak-anak tangga, sebelum akhirnya naik ke atas gelanggang. Salah satu dari keduanya juga naik, ucap Chong Wei saat melihat satu peserta yang sejak tadi dia perhatikan. Itu yang mengalahkan lawannya, dengan satu tebasan bukan. Sambut Liu Chong. "Hei, buka penutup wajahmu, bocah." "Ya, apa wajahmu seburuk itu?" Sudah tidak perlu ditebak lagi siapa yang baru saja memasuki gelanggang, ketika para penonton bersorak agar peserta itu melepas penutup wajahnya. Dari singgasana tempat di mana dia duduk, Liang Su menyipitkan mata untuk menajamkan penglihatannya, agar bisa melihat peserta itu lebih jelas. "Apa dia jenius yang kau maksud, cendekiawan Hong?" tanya Liang Su pada Hong Ming, yang duduk sedikit jauh di depannya. Hong Ming kembali berdiri dan berbalik. Pria tua itu membungkukkan tubuhnya dan tersenyum. "Ya, Yang Mulia. Dia bisa menghabisi lawannya dengan sangat mudah. Padahal dia sedang menghadapi salah satu jenius muda dari sekte Bulan Merah, dengan tahap kultivasi permata tingkat 1. Balasnya. Liang Su menganggukkan kepala saat mendengarnya. Berani sekali mereka menggunakan nama itu, gumam sang kaisar, sambil menatap beberapa orang yang duduk di tribun di mana para perwakilan dari sekte aliran hitam berada. "Yang Mulia." Liang Su menoleh saat mendengar wanita di sebelahnya memanggil. Dia tersenyum saat melihat wanita itu. "Sayang, ada apa?" tanya Liang Su pada permaisurinya itu.
Aku pikir tidak mungkin aliran hitam menggunakan gelar Feng Chen untuk sekte mereka kan? Ucap Cao Jia. Liang Su hanya memperlebar senyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi mereka tidak akan ragu menggunakan apa saja demi tujuan mereka kan? Balas Liang Su. Namun, saat melihat kembali ke depan, sedikit berada di bawah, namun masih sangat dekat dengannya, Liang Su melihat putrinya terlihat gelisah. Mier, ada apa? Bukankah tadi kau terlihat begitu bersemangat? Sekarang kenapa begitu gelisah? Tanya Liang Su heran. Liang Mi sama sekali tidak menoleh. Namun kepalanya masih mengedarkan pandangannya pada tribun yang mengelilingi gelanggang, seperti sedang mencari keberadaan seseorang. Tidak ada apa-apa. Hanya saja kata-kata Liang Mi menggantung di udara. Namun, saat ayahnya menunggu, tidak ada lagi kata setelah itu. Jenderal Wen, apa yang sebenarnya ditunggu oleh putriku? Sejak kalian kembali hingga pagi ini, dia terlihat begitu bersemangat. Tanya Liang Su pada jenderal wanita itu. Wen Ren tersenyum, sebelum akhirnya menjawab. Yang mulia, saat kami berkeliling, Tuan Putri bertemu gadis seusianya yang juga merupakan peserta dari kompetisi ini. Sepertinya, dia menunggu gadis itu. Ucapnya menjelaskan. Liang Su mengangguk, dan kembali menoleh pada Wen Ren. Sepertinya menarik. Dari apa yang aku lihat, hanya ada 4 saja peserta wanita yang berhasil lolos dari babak penyisihan. Dia pasti sangat kuat, ucapnya. Wen Ren menganggukkan kepala dan kembali berkata, ya, dia sangat kuat. Jika pertaruhan dibuka, aku akan bertaruh untuknya. Jawab Wen Ren yakin. Mendengarnya, mata sang kaisar sedikit melebar. Oh, begitukah? Jarang sekali kau memuji seseorang. Kau juga terlihat tidak sabar untuk melihatnya. Balas Liang Su, sebelum akhirnya menoleh pada 3 orang cendekiawan yang duduk di depannya. Mendengar kata taruhan disebut, Hong Ming dan 2 yang lainnya tertunduk. Meski tidak melihatnya langsung, tapi mereka tahu bahwa saat ini, Liang Su sedang menatap punggung mereka. Mengetahui bahwa Xiaoran masih berkeliaran di perbukitan pinus merah ini, mereka memutuskan untuk tidak lagi mengadakan pertaruhan. Karena saat ini, mereka merasa pemuda itu memiliki kelebihan yang sangat mengerikan dalam hal keberuntungan. Dengan semua uang yang dia pegang saat ini, 3 cendekiawan itu takut Xiaoran akan kembali ikut bertaruh, lalu menang. Tentu saja. Bahkan hadiah yang akan mereka berikan pada pemenang kompetisi tidak akan cukup untuk menutupinya. Lihat peserta itu. Saat satu orang berseru, semua orang yang juga menyadari hal tersebut, langsung beralih pandang memperhatikan orang yang dimaksud. Siapa dia? Semua orang yang ada di sana, dikejutkan oleh naiknya peserta terakhir yang dipanggil. Tidak perlu menjadi seorang kultivator untuk mengetahui betapa mengerikannya peserta yang mencuri perhatian semua orang ini. Kalau aku tidak salah mendengar, saat namanya dipanggil tadi, dia berasal dari sekte Lembah Tengkorak. Apa kalian tidak tahu? Itu Wang Zoling. Dia adalah jenius terkuat dari 8 jenius yang berasal dari sekte itu. Aku pikir, sekte itu sudah hancur. Sepertinya, ada hal yang tidak kita ketahui. Tapi, melihat dia ada di sini berarti. Saat mereka mengatakan itu, barulah semua orang menyadari bahwa Furao, ketua sekte Lembah Tengkorak juga ada di barisan ketua-ketua sekte aliran hitam. Mujin yang duduk di sebelah Furao, tidak tahan untuk tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Furao, aku tidak tahu bahwa muridmu sudah berada di tahap itu. Mujin, bukankah kau sudah mengetahui bagaimana cara kerja benda itu? Wang Zoling memiliki tubuh yang mampu menampung kekuatan yang besar. Jadi, jangan terlihat seolah kau menganggap ini berlebihan. Mujin dan Hua Hongqi yang berada tidak jauh dari sana, menelan ludah saat kembali mengukur kekuatan Wang Zoling. Sial, kenapa kita terlambat untuk mengetahui hal ini? Umpat Hua Hongqi, saat menyadari bahwa tidak diragukan lagi, Wang Zoling adalah peserta terkuat yang terlihat hingga saat ini. Kau benar-benar, jika tahu seperti ini,
Aku akan memaksa murid-muridku mencoba lebih banyak. Balas Mujin saat itu juga. Fu Rao tersenyum puas saat menyadari dua orang itu sedang merasakan iri pada muridnya. Namun, senyumnya sedikit memudar saat melihat Rongku Tai. Tuan Rongku, kenapa kau belum memberikan batu darah pada anggota keluargamu? Tanyanya heran. Rongku Tai sama sekali tidak menoleh pada Fu Rao, namun pria itu menanggapinya. Aku tidak merasa keluargaku akan kalah pada babak seperti ini. Kita lihat saja, balas kepala keluarga besar Rongku tersebut. Senyum Fu Rao langsung menghilang begitu mendengarnya. Memang, dia harus mengakui bahwa keluarga besar Rongku terkenal sangat kuat di kekaisaran ini. Sejak lama, keluarga mereka terkenal memiliki fisik yang sangat kuat. Jadi, jika salah satu anggota keluarga Rongku menggunakan batu darah saat ini, Fu Rao yakin Wang Zoling tidak akan menjadi satu-satunya jenius muda yang sudah berada di ranah langit saat ini. Sedikit kesal, Fu Rao langsung berdiri. Tak lama, pria itu berteriak ke tengah gelanggang. Zoling, jangan buang-buang waktu. Lakukan dengan cepat. Mata semua orang langsung menoleh Fu Rao. Namun, itu tak lama. Karena beberapa saat setelahnya, di tengah gelanggang, Wang Zoling langsung melepas aura pembunuh yang sangat pekat. Wung, wung, sial, bocah itu berbahaya, seru Bing Dai. Begitu menyadari perbedaan kekuatan Jisoo muridnya dengan Wang Zoling. Kelun, cepat bersiaga, teriak Tian Ma, memperingatkan muridnya. Bahkan Liang Zhu yang sudah bersiap-siap untuk menyaksikan sendiri kejutan seperti apa yang menunggunya, juga langsung melebarkan mata saat aura pembunuh yang dimiliki Wang Zoling. Hehe, hanya ada aku yang akan keluar sebagai pemenang di babak ini. Jisoo, menyingkir dari sana. Seru Hongli yang menyadari kemana mata Wang Zoling menatap. Apa mak? Jisoo tidak sempat bereaksi. Namun saat dia kembali melihat pada tempat di mana tadi Wang Zoling berada, pemuda itu sudah tak ada lagi di sana. Lihat kemana kau bodoh. Mata Jisoo melebar, saat menyadari Wang Zoling sudah berada di depannya, namun sedikit di samping. Saat dia menyadarinya, sebuah pukulan dengan tenaga dalam yang sangat besar sudah melesat dan begitu dekat mengarah langsung ke wajahnya. Matilah kau bodoh. Sus, duar. Semua orang begitu terkejut saat melihat Wang Zoling tiba-tiba saja menyerang Jisoo begitu saja. Namun, hal yang mengejutkan juga terjadi saat itu juga. Memang, serangan dari Wang Zoling tidak akan bisa dihindari oleh Jisoo. Bahkan pemuda itu tidak sempat bereaksi saat itu terjadi. Meski begitu, serangan itu membuatnya jatuh terduduk, pukulan Wang Zoling sama sekali tidak mengenainya. Penonton yang melihat itu sempat menahan nafas mereka sejenak. Sebelum akhirnya seseorang berseru, "Hei!" Mereka menghentikan serangan pemuda itu. Jisoo langsung menendang-nendang lantai gelanggang untuk segera menjauh mundur. Sebelum akhirnya kembali berdiri, pemuda itu melihat ada dua orang yang sedang balas menyerang Wang Zoling, hingga benturan kuat pun terjadi. Kalian sudah tahu aturannya, sekarang. Mulai. 4 pengadil yang berada di keempat sisi gelanggang, baru saja berteriak bersamaan. Sial, apa-apaan mereka itu? Umpat Bing Dai, saat mendengar suara dari pengadil yang baru saja mengatakan bahwa babak pertama ini baru saja dimulai. Sudahlah Ketua Bing, aku sudah mengatakan hal ini akan terjadi pada muridku. Itu kenapa dia sudah bersiap sebelumnya, ucap Tian Ma, menenangkan. Melihat ada dua orang yang kini menahan pukulannya, Wang Zoling meludah. Cuih ini, kenapa aku tidak menyukai orang-orang lemah? Kelun tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Wang Zoling tersebut. Sebaliknya, dia melirik sedikit ke belakang. Sebelum akhirnya bersuara, Jisoo, kau tidak apa-apa? Tanya murid dari Sekte Pedang Angin itu. Ya, aku tidak apa-apa. Jangan lengah. Dia tidak sendiri di sini, seru Hongli, yang juga menahan pukulan Wang Zoling, bersama Kelun. Saat itu juga, beberapa murid dari Sekte Aliran Hitam berlari mendatangi mereka. Menyadari itu, Jisoo yang hampir saja mendapatkan cedera parah, bergumam sedikit kesal.
Sial, aku akan mengurusnya. Jisoo langsung mencabut pedangnya, dan mulai berlari menghadang belasan peserta dari sekte aliran hitam tersebut. Melihat apa yang sedang dilakukan Jisoo itu, membuat mata semua orang melebar. Bahkan, Bindai, ketua sekte singa emas sendiri sampai harus berdiri saat menyaksikannya. Melupakan bagaimana kuatnya Wang Zoling, namun melawan belasan orang sendirian bukanlah pilihan yang bagus. Sepertinya, Jisoo melupakan banyak hal saat dia kembali berdiri. Meski ini sebuah kompetisi, tapi pertarungan yang sedang mereka jalani sedikit lebih mirip pertempuran yang sebenarnya. Masalahnya, lawan-lawan yang sedang dia hadapi adalah murid-murid sekte aliran hitam yang memiliki niat untuk membunuh. Apa yang dilakukan bocah? Kata-kata Bindai tidak jadi selesai, karena saat itu juga Jisoo sudah menghambur masuk ke dalam kerumunan tersebut. Terang, tring, duar, gedebuk. Kedatangan Jisoo langsung disambut oleh lawan-lawannya saat itu juga, dengan tebasan. Secara mengejutkan, Jisoo mampu menahan seluruh tebasan pedang yang diarahkan padanya. Buk, Hong Li tersentak saat Kelun mendapat pukulan telak yang tepat mengenai dadanya. Hehe. Apa kalian melupakanku? Brengsek, seru Wang Zoling, seraya berputar dan melesatkan sebuah tendangan keras ke arah Hong Li. Slash, swoosh. Menyadari itu, Hong Li langsung maju selangkah lebih dekat, untuk menghindari libasan kaki dari Wang Zoling tersebut. Bersamaan dengan itu, dia melancarkan sebuah pukulan yang juga kuat ke arah lawannya tersebut. Tap, buk. Wang Zoling berhasil menangkap kepalan tangan Hong Li, sebaliknya, Hong Li juga berhasil menahan tendangan lawannya dengan menahan paha Wang Zoling. Kelun, bantu Jisoo, cepat. Seru Hong Li saat itu juga. Kelun yang baru saja berniat memberi serangan balasan pada Wang Zoling, terpaksa harus mengurungkan niatnya, karena di saat bersamaan dia juga melihat Jisoo sudah mulai kewalahan menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh murid-murid dari sekte aliran hitam tersebut. Cuy, biksu busuk, apa kau berpikir bahwa kau bisa melawanku seorang diri? Ucap Wang Zoling, berdecih. Hong Li tidak menanggapinya, namun sebagai balasan dari apa yang dikatakan oleh lawannya itu, biksu muda dari kuil 5 jari itu mendorong tubuh Wang Zoling dengan kuat. Jelas, besarnya tenaga dalam yang dimiliki oleh Wang Zoling membuat usaha Hong Li gagal. Hal tersebut membuat lawannya tersenyum meremehkannya. Hahaha, biksu busuk, perhatikan posisimu. Saat mengatakan itu, Wang Zoling balik mendorong Hong Li dengan lebih kuat. Saat jarak mereka sedikit jauh, Wang Zoling langsung melangkah maju dan kembali menyerang. Kali ini, dia sama sekali tidak menahan tenaga dalamnya. Wang Zoling melompat dan berputar sekali di udara. Dengan memusatkan tenaga dalam yang sangat besar pada kakinya, pemuda itu coba membuat Hong Li terhempas. Namun, begitu dia dalam posisi setengah putaran dan membidik bahu Hong Li sebagai sasaran serangannya itu, matanya langsung melebar. Dengan kedua mata tertutup, Hong Li sudah berada dalam posisi di mana kedua kakinya tertekuk, dan satu telapak tangan tertempel di dada. Begitu matanya terbuka, sebuah aura yang sangat besar menyeruak dari dalam tubuhnya. Biksu muda dari kuil 5 jari itu langsung menoleh pada Wang Zoling dengan sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Tahu bahwa dirinya tidak bisa mundur lagi, Wang Zoling menambah tenaga dalamnya pada kaki untuk menambah daya rusak serangannya. Langkah bumi, duar, jeder. Benturan kuat langsung terjadi saat kedua kaki mereka bertemu di satu titik di udara. Hal tersebut membuat semua orang yang melihat, menahan nafas mereka, semua orang termasuk Wang Zoling sendiri, melupakan satu hal. Karena sejak awal, Hong Li belum pernah mengeluarkan tenaga dalamnya. Dan saat dia memutuskan untuk mengeluarkannya, saat itulah semua orang terkejut dengan apa yang disembunyikan biksu muda itu selama ini. Meski masih berada di ranah bumi, namun Hong Li adalah jenius muda dari kuil 5 jari. Dengan kultivasi tahap permata tingkat 10, di mana biksu muda itu sudah berada di tingkat terakhir ranah bumi. Sial,
Kuil 5 jari selalu mengejutkan dengan yang cara tak biasa. Berpikir bahwa tendangan balasan yang dilakukan Hongli untuk menahan serang Wang Zoling hanya sampai di sana saja, namun ternyata mereka semua salah. Wang Zoling langsung menyadarinya. Ketika dia merasa benturan yang berusaha terjadi, tidak hanya membuat kaki dan tubuhnya berhenti di udara saja. Akan tetapi, kaki Hongli masih menyimpan tenaga dalam yang sangat besar, yang cukup untuk mendorongnya. Sial, umpat Wang Zoling, ketika melihat satu telapak kaki Hongli yang berada di lantai gelanggang, bertukar posisi. Hiya, Cia, saat Hongli berteriak, saat itu juga mata semua orang terbelalak. Karena sesaat kemudian, mereka semua melihat kaki biksu muda itu, membanting tubuh Wang Zoling ke lantai gelanggang. Duar, kraak, lantai itu langsung retak. Namun, lagi-lagi pikiran semua penonton salah. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Wang Zoling akan terhempas dengan sangat kuat dan mengalami cedera yang parah. Akan tetapi, jenius terkuat dari Sekte Lembah Tengkorak itu, menekuk kedua siku dan menahan kejatuhannya pada saat-saat terakhir. Setelah itu, cepat dia mendorong lantai tersebut untuk segera menjauh agar bisa menghindari satu lagi sapuan dari kaki Hongli yang mengarah tepat di kepalanya. Ho, ini membuatku semakin bersemangat, ucap Wang Zoling, begitu dia kembali berdiri. Hongli tidak mengatakan apapun, namun biksu muda itu berinisiatif untuk balik dan langsung menyerang Wang Zoling saat itu juga. Buk, gede buk. Dalam sekejap mata, kedua pemuda tersebut langsung bertukar jurus dengan mengerahkan tenaga dalam yang cukup kuat. Hahaha, biksu busuk, aku akan membalasmu, ucap Wang Zoling, sambil terus mencari celah dan mempercepat serangannya. Ini mengejutkan, apa kuil 5 jari selalu memiliki murid-murid seperti ini. Oh, seharusnya kita tidak perlu terkejut lagi. Ya, kau benar. Biksu muda yang mengerikan pada babak penyisihan beberapa hari yang lalu itu, adalah adik seperguruannya. Saat Wang Zoling dan Hongli saling bertukar jurus dengan intensitas yang tinggi, mereka beralih untuk melihat Kelun dan Jisoo yang sedang berusaha melawan belasan murid-murid dari Sekte Aliran Hitam. Sial, mereka memang sudah merencanakan ini semua, ucap Tianma, begitu melihat Kelun muridnya sudah mendapat beberapa luka dari tebasan padang. Jika terus seperti ini, maka menang juga percuma. Aku tidak yakin Jisoo dan Kelun akan keluar sebagai 4 besar dalam keadaan baik-baik saja, balas Bing Dai menanggapinya. Aku tidak mempermasalahkan itu, ucap Chong Wei tiba-tiba. Hal tersebut membuat Liu Chong dan yang lainnya balik menatapnya. Chong Wei, apa maksudmu itu tidak masalah? Ini juga akan terjadi pada murid-murid kita, ucap Liu Chong di sampingnya. Ketua Chong, apa kau tidak memperdulikan murid-murid kami? Tambah Tianma, dengan nada sedikit kesal. Chong Wei hanya menggelengkan kepalanya, sambil menunjuk pada sebuah arah di gelanggang, di mana para peserta sedang bertarung. Coba kalian lihat, murid dari sekte yang menamakan diri mereka sebagai Sekte Dewa Seribu Pedang itu, balas Chong Wei, mengabaikan pertanyaan mereka tadi. Saat itu, semua orang beralih pandang pada satu peserta yang lainnya di tengah gelanggang sana. Tidak ada yang menyadari sebelumnya. Namun kini sudah. Sekarang, mereka mendapati peserta yang mewakili Sekte Dewa Seribu Pedang itu hanya berdiri dan melihat jalannya pertarungan dan tidak terlihat akan melakukan apapun. Sementara itu, di saat bersamaan, Xiaoran dan Lao tampak membincangkan hal yang sangat serius. Saat keduanya berjalan, mereka sedang melangkah menuju puncak tertinggi Bukit Pinus Merah. Runner, apa kau yakin hal itu tidak akan menjadi masalah? Tanya Lao pada Xiaoran. Lao masih sulit mempercayai saat Xiaoran meminta agar Yuxin membawa Huo Xi ke ibu kota Tangxi bersamanya. Meski awalnya Yuxin langsung menolak, akan tetapi Xiaoran mengajaknya berbicara dan menjelaskan alasannya, membuat kepala asosiasi elang perak di Kekaisaran Tang itu langsung berubah pikiran dan mengikuti permintaan pemuda itu. Xiaoran menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, Guru Lao,
jika Huozi memutuskan untuk mengkhianati Tuan Yu, maka dia akan mati saat mencoba melakukannya. Balas pemuda itu. Mendengar itu, kening tua Lao semakin berkerut. Dia menoleh pada Xiaoran, dan kembali bertanya. Apa maksudmu, Huozi? Bukan kultivator biasa. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa dia... Lao tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu Xiaoran langsung menyelanya. Guru Lao, bukankah kau menghormati orang itu? Balas Xiaoran bertanya. Mendengar hal itu, Lao langsung tertegun. Dia kembali mengingat bagaimana dulu, saat semua orang meremehkannya, hanya Huozi yang terus memberinya semangat. Runner, itu dulu, tapi sekarang dia... Xiaoran langsung menggelengkan kepalanya dan kembali menyela. Guru Lao, kau tidak salah menghormati orang. Dan jangan pernah berhenti menghormati orang itu. Uapnya. Jauh di lubuk hati Lao, dia merasa sangat terpukul saat melihat Huozi diusir dari kuil 5 jari. Dan sebenarnya, hingga sampai detik ini, dia tidak mampu membenci kakak seperguruannya itu. Melihat Lao terdiam, pemuda itu kembali bersuara. Mungkin aku baru mengenalnya, tapi aku yakin Huozi adalah salah satu orang yang pantas aku hormati. Aku bukanlah seorang kultivator, tapi aku yakin Huozi adalah seorang kultivator sejati. Lao sama sekali tidak mengerti kenapa Xiaoran terlihat begitu menghormati Huozi. Namun, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia selalu menghormati pria itu. Meski sudah beberapa kali mencoba bertarung dan bahkan berniat membunuhnya, saat Huozi beberapa kali mencoba menyerang kuil 5 jari. Bersama seluruh sekte rantai apinya. Mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, muncul pertanyaan di kepala biksu dari kuil 5 jari itu. Runner, bolehkah aku tahu, kenapa kau bisa berpikir bahwa kakak seperguruanku itu adalah kultivator sejati? Ini kali pertama setelah sekian lama, Lao menyebut Huozi sebagai kakak seperguruannya, dengan nada yang terdengar seperti seseorang yang menghormati orang yang disebutnya. Xiaoran tampak terdiam sejenak. Saat Lao memperhatikannya, biksu itu yakin saat ini pemuda yang tak henti-henti mengejutkan semua orang itu sedang berpikir, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Namun tak lama, dia melihat Xiaoran kembali membuka mulutnya. Guruku pernah berada di posisi yang sama dengannya. Mereka lebih memilih mati dan meninggalkan nama besar mereka, demi melindungi banyak orang. Dan, keduanya sama-sama melakukan kesalahan sebelum menyadari hal itu. Ucap Xiaoran, sambil menatap jauh ke depan. Mendengar itu, Lao seolah merasa bahwa orang yang dimaksud oleh Xiaoran sebagai gurunya itu, bukanlah Feng Nuo. Runner. Siapa sebenarnya gurumu? Tanya Lao penasaran. Mendengar itu, Xiaoran berbalik menoleh pada Lao. Pemuda itu tersenyum dan berkata, guruku adalah ayah dan bibiku. Jawabnya. Lao hanya tersenyum saat mendengarnya. Dia tidak lagi berniat menanyakan hal tersebut, karena sejak awal Xiaoran hanya menyebut namanya tanpa menyertakan nama keluarganya. Bagi biksu dari kuil 5 jari itu, dia merasa Xiaoran sedang merahasiakan siapa keluarganya. Akan tetapi, ada biksu lainnya yang juga mendengar hal itu, yang kini berjalan di belakang mereka. Penderma Feng, siapa ayah dan bibiknya penderma Xiao? Aku pikir, mereka tentu adalah kakak adik yang sangat hebat bukan? Tanya Jiang pada Feng Qiu, yang berjalan di sebelahnya. Coba lihat aku sekarang. Aku benar-benar berpikir bahwa aku mungkin tidak akan pernah berdiri lagi. Lanjutnya, yang saat bicara terdengar setengah berbisik. Feng Qiu yang mendengarnya, hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun, sesaat setelahnya gadis itu menoleh pada biksu muda yang sehari yang lalu masih tak sadarkan diri itu, sebelum akhirnya bersuara. Jiang, jika aku mengatakannya sekalipun, kau tidak akan mempercayai hal itu meski kau begitu mempercayaiku. Balas gadis itu menanggapinya. Mendengar itu, Jiang langsung menggelengkan kepala dan berkata dengan penuh keyakinan. Tentu saja aku akan mempercayai kata-katamu, penderma Feng.
Bagaimana aku tidak akan percaya pada orang yang mampu membuat keajaiban. Bahkan, jika kau mengatakan bahwa penderma Xiao adalah putra dari salah satu legenda kultivator sekalipun, aku tetap akan mempercayainya. Tegas Jiang saat itu juga. Ya, kau benar. Dia adalah putra dari salah satu legenda kultivator. Ucap Feng Qiu, tak berjeda. Pemuda itu adalah pewaris tunggal dari Dewa Seribu Pedang, Feng Chen. Lanjutnya menjelaskan, tidak mungkin, seru Jiang sesaat setelahnya. Hahaha, sudah aku katakan kan, kau tidak akan percaya, ucap Feng Qiu, sambil menoleh ke belakang, saat melihat Jiang yang tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Guru Lao, sepertinya Hong Li sedang bertarung, ucap Xiaoran tiba-tiba. Saat itu, posisi mereka masih cukup jauh. Namun, karena mendengar Xiaoran mengatakan hal tersebut, refleks Lao bahkan Jiang mempertajam teknik mereka untuk merasakan aura tenaga dalam milik Hong Li yang begitu mereka kenali. Hasilnya, kedua mata guru dan murid itu langsung melebar. Runner, bagaimana? Bisa. Feng Qiu kembali menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat bagaimana wajah Jiang saat ini. Jiang, kau pikir, kenapa pemuda itu bisa menjadi ketua sekte bunga musim gugur? Ucap Feng Qiu pada biksu muda yang berjalan dengan mata nanar, sedangkan mulutnya terbuka sangat lebar itu. Jiang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena pertanyaan itu, bahkan terasa jauh lebih sulit dipercaya, mengingat sekte bunga musim gugur, termasuk salah satu sekte terkenal. Dan sekarang, pemuda yang menurutnya sanggup menciptakan keajaiban itu, adalah ketua dari sekte, di mana seluruh anggotanya adalah wanita. Ditambah usianya yang masih sangat-sangat muda, Jiang merasa segala sesuatu yang menyangkut pemuda itu, benar-benar sulit untuk dipercayai. Di sisi lain, hei, jika kau tidak ingin bertarung, turun saja dari sana, teriak seorang penonton pada murid yang mewakili sekte Dewa Seribu Pedang yang hanya berdiri saja tanpa terlihat melakukan apapun tersebut. Hei, kalian, hajar bocah itu, dan buka penutup wajahnya. Ah, sial, kenapa aku menjadi sangat kesal melihat peserta lain sama sekali tidak menghiraukannya. Sebenarnya, hal itu sangat wajar, karena sampai saat ini, murid dari sekte Dewa Seribu Pedang itu benar-benar belum melakukan apapun. Hong Li, Kelun dan Jisoo sudah memperhatikan gerak-geriknya sejak tadi. Namun, sampai saat ini mereka tidak tahu akan melakukan apa pada pemuda tersebut. Kelun, Jisoo, jangan lengah, seru Hong Li yang melihat keraguan pada kedua pemuda itu. Saat mencoba mengantisipasi serangan dari murid-murid sekte aliran hitam yang sedang mereka hadapi. Tring, serit, Kelun baru saja mendapat satu lagi luka tebasan pedang di punggungnya. Beruntung, saat itu Jisoo berhasil menahan satu lagi pedang, yang sedang berusaha menusuk murid dari sekte pedang angin itu dari belakang. Sial, mereka benar-benar berniat membunuh kita, umpat Jisoo, seolah tak percaya dengan apa yang sedang mereka alami saat ini. Hei, biksu busuk, kau yang jangan lengah. Hong Li tertegun saat menyadari bahwa dia baru saja kehilangan lawan yang beberapa saat yang lalu masih berada di depannya. Bruk, gedebuk. Satu pukulan keras dari Wang Zoling yang mendarat tepat di wajah Hong Li, berhasil membuat biksu muda itu jatuh berlutut. Namun, saat itu juga dia langsung melompat karena mendengar suara angin terbelah datang dari atas kepalanya. Terang, tring, pedang yang baru saja dicabut Wang Zoling untuk memenggal kepala Hong Li mendarat dengan keras di lantai gelanggang. Sial, dia benar-benar ingin membunuh lawannya, seru salah seorang penonton saat itu juga. Sepertinya, ini memang bukan kompetisi jenius-jenius muda seperti biasanya. Apa anak-anak muda ini sudah memiliki niat membunuh? Hei, sudah aku katakan bukan. Jangan lupakan bahwa mereka berasal dari sekte aliran hitam. Tentu saja mereka memiliki niat untuk membunuh saingan mereka di masa depan, saat ini juga. Lihat, saat satu orang berteriak,
saat itu juga mata semua orang beralih pada arah yang ditunjuknya. Akhirnya, dia mencabut pedangnya. Setelah lama menunggu, akhirnya murid dari Sekte Dewa Seribu Pedang itu mencabut pedangnya. Namun, tidak hanya itu saja. Karena bersamaan dengan itu, dia juga melepas aura pembunuh miliknya. Hei, itu sangat berbahaya. Sontak saat itu juga Liu Chongwei berdiri. Dan tak berselang, Bing Dai dan Tian Ma berteriak kuat memperingatkan murid mereka. Jisoo, Kelan, menyingkir dari sana. Wang Zuoling, perhatikan belakangmu, teriak Fu Rao, yang juga menyadari hal tersebut. Mereka semua sangat mengenali kuda-kuda yang sedang digunakan pemuda yang menutupi wajahnya dengan kain berwarna hitam tersebut. Tidak yakin sebelumnya, namun sekarang mereka tidak meragukan lagi bahwa itu adalah salah satu jurus yang digunakan Feng Chen. Untuk membantai musuh-musuhnya berharap itu hanyalah gertakan belaka. Namun ternyata tidak. Tepat saat satu kaki pemuda itu lurus ke belakang dan pedangnya menjurus ke depan, detik berikutnya, seperti terlempar oleh sesuatu, dia langsung melesat dengan sangat cepat menuju kerumunan murid-murid Sekte Aliran Hitam di tengah gelanggang itu. Tarian pedang, woof, mata semua orang melebar sedangkan mulut mereka ternganga. Karena saat ini, mereka melihat pemuda itu bergerak dengan sangat cepat, melintasi seluruh murid-murid itu sambil melibaskan pedangnya. Dengan sangat mudah, dia melompat dari sisi satu ke sini lainnya, melewati celah yang ada di mana murid-murid Sekte Aliran Hitam itu berdiri. Bruk, bruk, sebagian besar langsung jatuh berlutut. Sementara yang lainnya masih berdiri. Namun, itu bukan karena mereka berhasil menahan serangan tersebut. Akan tetapi, entah kenapa kaki mereka yang terkena pedang itu seolah membeku. Jurus ke-23. Teratai salju. Tiba-tiba saja suasana di seluruh tribun menjadi hening, saat pada akhirnya sebagian besar murid-murid dari Sekte Aliran Hitam itu jatuh bertumbangan. Namun, sebagian masih sanggup berdiri walaupun terlihat sangat bersusah payah untuk melakukannya. Mengesankan, gumam Liang Zhu saat melihatnya. Tidak hanya Liang Zhu saja yang terkesan. Akan tetapi, tentu saja semua penonton juga merasakan hal yang sama. Hanya saja, ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Karena mereka sempat meremehkan pemuda itu sebelumnya. Fura. Bulu kuduk Fu Rao merinding, begitu mendengar seseorang menyebut namanya tepat di belakangnya. Tanpa menoleh, ketua Sekte Lembah Tengkorak yang sudah tak memiliki banyak anggota itu, menganggukkan kepalanya, seolah mengerti maksud orang itu menyebut namanya. Tian Ma, bagaimana menurutmu? Tanya Bing Dai, yang juga menyaksikan sendiri bagaimana pemuda itu menggunakan jurus tersebut. Aku yakin, itu memang jurus dari Feng Chen. Meski saat itu kita masih sangat-sangat muda, tapi aku tidak akan lupa bagaimana sang legenda membuat darah lawan-lawannya membeku hanya dengan sayatan pedang saja. Balas Tian Ma. Hei, kenapa mereka diam saja? Tanya Chongwei, heran. Kalian, jangan hanya diam saja. Lakukan sesuatu. Sambut Liu Chong berseru sesaat setelahnya. Saat itu, Bing Dai dan Tian Ma baru menyadari, meski yakin bahwa pemuda itu memang menggunakan salah satu teknik yang dimiliki oleh sang legenda, namun sampai saat ini, mereka tidak bisa memastikan pemuda itu berserta sektenya berada di pihak mana. Namun, tidak lama berselang, seolah pertanyaan di hati mereka langsung terjawab saat itu juga. Karena sekarang, pemuda dengan penutup wajah itu sudah berbalik dan menatap tepat pada Kelun dan Jisoo. Jisoo, aku mengatakan ini bukan karena pengecut, tapi sebaiknya kita hadapi dia berdua, ucap Kelun saat melihat pemuda itu mulai melangkah ke arah mereka. Jisoo langsung mengangguk mengerti. Dengan tatapan seperti itu, dan apa yang telah ditunjukkan pemuda tersebut beberapa saat yang lalu, jika memang harus melawan, mereka hanya memiliki harapan jika melakukannya berdua. Biksu busuk, sepertinya aku salah memilih lawan. Seharusnya, aku menghajarnya terlebih dahulu, ucap Wang Zuoling,
saat terus melancarkan serangan pada Hong Li. Tidak ada yang memperhatikan ini. Tapi, saat semua itu terjadi, pertarungan antara Wang Zoling dan Hong Li meski sempat terhenti sebentar, namun hal itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Lagi-lagi Hong Li tidak menjawabnya dengan kata-kata. Sebaliknya, biksu muda dari kuil 5 jari itu hanya membalas setiap serangan yang dilepas oleh Wang Zoling dengan serangan yang tak kalah kerasnya. Jisoo dan Kelun sempat menoleh pada kedua orang itu yang terlihat tidak memperdulikan pemuda yang kini sudah berjarak beberapa langkah saja di depan keduanya. "Kelun, bersiaplah," ucap Jisoo saat mulai memasang kuda-kuda. Jisoo langsung mengangguk sebelum akhirnya melakukan hal yang sama. "Baiklah," balasnya. Keduanya tahu bahwa menghadapi lawan seperti ini tidak akan berbeda jika mereka memutuskan untuk menunggu atau menyerang terlebih dahulu. Bahkan, meski tidak menyepakati hal itu, saat ini keduanya berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menang jika menyerang terlebih dahulu. Namun, begitu mereka akan melangkah untuk menyerang, saat itulah pemuda yang akan menjadi lawan keduanya itu bersuara. "Apa kalian benar-benar akan melawanku?" tanya murid dari Sekte Dewa Seribu Pedang itu pada keduanya. Jisoo dan Kelun menautkan alis mereka saat mendengar pertanyaan itu. Tak lama, Jisoo langsung buka suara. "Tentu saja, bukankah untuk hal itu kita berada di atas gelanggang ini?" balasnya, balik bertanya. Pemuda itu mengangguk dan kembali berkata, "Pertarungan untuk sebuah harga diri seorang jenius, ucapnya, yang terdengar seperti sebuah hinaan yang meremehkan bagi keduanya. Hal itu sontak membuat kedua pemuda yang memang sudah terbiasa dipanggil jenius bagi banyak orang yang mengenal keduanya. "Jisoo, aku tidak menyukai pemuda ini," ucap Kelun. "Yah, sepertinya aku belum sempat." Jisoo menyelesaikan kata-katanya. Pemuda tersebut kembali mengeluarkan aura pembunuh yang kuat, seperti apa yang dia lakukan sebelum menyerang murid-murid dari sekte aliran hitam di belakangnya itu. "Baiklah. Aku akan membuat kalian kalah dengan harga diri kalian," ucap pemuda itu, sambil menarik pedangnya ke belakang, sementara tubuhnya sedikit condong ke depan. "Ketua Bing," gumam Tian Ma. "Oh sial, ini mimpi buruk," balas Bing Dai yang juga melihatnya. Saat itu, Liu Chong dan Chong Wei langsung berbalik dan menoleh pada keduanya yang duduk pada barisan di belakang mereka. "Kami tidak akan meremehkan kalian jika kalian meminta murid-murid kalian mundur sekarang," ucap Liu Chong. "Ya, ini sudah mulai tidak masuk akal," tambah Chong Wei. Keduanya menelan ludah dan coba mempertimbangkan apa yang dikatakan Liu Chong dan Chong Wei itu. Akan tetapi saat mereka akan bereaksi menanggapinya, hal itu sudah terlambat. Pemuda dari Sekte Dewa Seribu Pedang itu sudah berada dalam posisi yang siap untuk menyerang. Dan sesaat setelahnya, tepat seperti apa yang mereka duga, murid mereka tidak akan mampu mengantisipasinya. Terang, sret, tring, slit, setiap tebasan yang dilepas Jisoo dan Kelun bisa dengan mudah ditangkis oleh pemuda tersebut. Dan tidak hanya itu saja, setiap melakukannya dia bisa memberikan luka pada salah satunya dalam sekejap saja. Kaki, lengan tangan, bahu, keduanya sudah mendapatkan luka sayatan pedang. Bahkan, Kelun baru saja hampir kehilangan kepalanya jika dia tidak mundur dengan langkah yang sedikit lebih lebar. Tring, slit, selas, slit. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.